Jonathan Christie akhirnya mencapai salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya. Setelah kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi berakhir, Jojo resmi naik ke peringkat 1 dunia tunggal putra. Namun pencapaian ini justru menimbulkan perdebatan. Pasalnya, Jonathan menjadi ranking 1 dunia ketika sepanjang 2026 belum memenangkan satu gelar individu pun. Ia memang sempat mencapai final India Open, tetapi gagal menjadi juara. Di kejuaraan dunia 2026 pun, Jojo tidak berhasil membawa pulang gelar. Kondisi inilah yang membuat sebagian netizen merasa heran. Mereka mempertanyakan bagaimana seorang pemain yang belum menjadi juara sepanjang tahun bisa berada di posisi nomor 1 dunia. Bahkan muncul perbandingan dengan era sebelumnya. Ketika pemain yang berada di puncak ranking biasanya juga sangat sering terlihat di podium dan mengoleksi gelar bergengsi. Tetapi perlu digarisbawahi, menjadi ranking 1 dunia bukanlah sebuah kebetulan. Sistem ranking BWF menghitung akumulasi poin dari berbagai turnamen. Jadi, seorang pemain bisa mencapai posisi pertama berkat konsistensi mengumpulkan poin meskipun tidak selalu menjadi juara. Dan Jonathan Christie sebenarnya memiliki rekam jejak yang cukup kuat. Karirnya dimulai dengan sejumlah gelar level internasional. Ia memenangkan Indonesia International Challenge pada 2013 dan Swiss International pada 2014. Kemudian pada 2017, Jojo memenangkan SEA Games. Setahun kemudian namanya semakin besar setelah memenangkan medali emas tunggal putra Asian Games 2018 di Jakarta. Pada 2019, Jonathan kembali menunjukkan kualitasnya dengan memenangkan New Zealand Open dan Australian Open. Ia juga mampu mencapai final Japan Open dan French Open. Setelah pandemi, Jojo kembali mengumpulkan gelar. Ia memenangkan Swiss Open 2022. Kemudian 2023 menjadi salah satu periode terbaik dalam karirnya. Jonathan menjuarai Indonesia Masters, French Open, dan Hong Kong Open. Puncaknya datang pada 2024, Jonathan berhasil memenangkan All England, salah satu turnamen paling prestisius dalam kalender bulu tangkis dunia. Pada tahun yang sama, ia juga menjadi juara kejuaraan Asia. Selain prestasi individu, Jojo juga pernah menjadi bagian dari tim Indonesia yang memenangkan Thomas Cup 2020. Jadi, mengatakan Jonathan Christie tidak memiliki prestasi tentu saja tidak tepat. Namun ketika publik membandingkannya dengan Taufik Hidayat, persoalannya menjadi berbeda. Taufik adalah contoh pemain yang ketika berada di puncak ranking juga memiliki koleksi gelar yang luar biasa. Taufik mencapai ranking 1 dunia pada 24 Agustus 2000. Saat itu ia baru berusia 19 tahun dan sudah memenangkan Malaysia Open, kejuaraan Asia, serta Indonesia Open. Setelah itu, koleksi prestasinya terus bertambah. Taufik memenangkan Indonesia Open sebanyak 6 kali. Ia juga 3 kali menjadi juara kejuaraan Asia dan 2 kali memenangkan Asian Games. Kemudian datang 2 gelar terbesar dalam karirnya. Pada Olimpiade Athena 2004, Taufik memenangkan medali emas setelah mengalahkan Son Songmo di final. Setahun kemudian, ia memenangkan kejuaraan dunia 2005 dengan mengalahkan Lin Dan di final. Dengan demikian, Taufik menjadi pemain tunggal putra pertama yang secara bersamaan memiliki gelar Olimpiade dan kejuaraan dunia. Secara keseluruhan, Taufik Hidayat mengoleksi 27 gelar sepanjang karirnya. Inilah yang membuat perbandingan dengan Jonathan Christie menjadi menarik. Jojo memiliki Asian Games, All England, kejuaraan Asia, sejumlah gelar World Tour, serta prestasi beregu bersama Indonesia. Tetapi Taufik Hidayat memiliki sesuatu yang belum dimiliki Jonathan, seperti gelar Olimpiade dan kejuaraan dunia. Dan yang tidak kalah penting, Taufik juga memiliki reputasi sebagai pemain yang berkali-kali menaklukkan turnamen besar dan mengangkat trofi. Jadi, masalahnya bukan apakah Jonathan pantas menjadi ranking 1 dunia. Ia pantas. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah status ranking 1 itu akan menjadi awal dari periode dominasi baru dalam karirnya? Sebab ranking menunjukkan konsistensi dalam mengumpulkan poin. Sementara gelar juara menunjukkan kemampuan memenangkan pertandingan ketika tekanan berada di titik tertinggi.
Taufik Hidayat sudah memiliki keduanya dalam ukuran yang sangat kuat. Sekarang Jonathan Christie punya kesempatan untuk membangun warisannya sendiri. Ranking 1 dunia sudah ada di tangannya. Tetapi publik tentu ingin melihat satu hal lagi, bukan hanya Jojo sebagai ranking 1, tetapi Jojo sebagai langganan podium dan juara. Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mengingat siapa yang pernah berada di posisi pertama, sejarah akan lebih lama mengingat siapa yang paling sering memenangkan gelar ketika berada di sana.